Hai, Happy New Year semuanya. Apa kabar? Wah, tahun baru ya, 2022. Kalau saya bilang no resolution, karena resolution itu biasanya nggak terjadi ya. Saya juga dari dulu-dulu, dari tahun ke tahun mau resolution karena yang kita targetin, yang kita masukin di dalam resolution kita adalah outputnya. Saya ingin kurus, saya ingin gemuk, saya ingin lebih kaya, saya ingin lebih baik, saya ingin lebih apa, saya ingin lebih apa. Ingin lebih apa, tapi yang disebutkan adalah outputnya. Resolution kan. Nah, menurut saya pribadi it doesn't work. Pengalaman saya juga udah berkali-kali ya. Mau targetin ini, wah ujungnya memang boleh didoain gitu, ujungnya didoain. Tapi kita perlu pikirkan yaitu adalah actions-nya. Makanya di sini saya bilangnya no resolution but introspection. Apa sih introspection? Ya, seperti yang saya ngomong, kalau resolution hanya kadang-kadang jadi illusion ya. cuman angan-angan aja, ilusi belaka. Tapi kalau action itu sesuatu yang saya harus lakukan. Dan lebih bagusnya lagi adalah introspection. Kalau introspect itu kan pakai E, artinya introspeksi kan, introspeksi diri ya. Sama kayak lagunya Michael Jackson tuh ya. I'm looking at the man in the mirror, the person in the mirror. Saya lihat lagi diri saya di sini ya. Jadi ngelihatnya pada diri saya yang ada di mirror, lalu ngomong sama orang itu ya, take a look at yourself and make a change. Jadi di tahun 2022 ini, awal tahun, saya mau ajak teman-teman untuk kita melihat, reflect ke diri kita. Bukan apa yang kita mau saja, tapi apa yang saya harus rubah. Introspection. Saya harus lebih, saya harus buat ini. Ini saya juga udah kepikiran 2-3 hal. Nah, ini pun saya, ini suatu terobosan ya. Jadi saya harus menggunakan waktu nyetir saya untuk bikin video ya. Ini video pertama saya yang tadi kepikiran aja ya. Boleh juga nih ya. Nah, Anda kan nggak lihat mata saya kemana kan. Yang penting pokoknya ngomong aja saya sambil nyetir. Ya lumayan, berapa menit gitu. Bisa contoh ya, apa yang saya harus lakukan, apa yang saya harus rubah. Saya mau introspeksi dan jalankan, bukan cuma introspeksi. Kalau introspeksi itu biasanya, oh iya ya, saya harus lebih rajin gitu kan. Rajin itu apa? Saya harus belajar lebih banyak lagi. Belajar apa gitu kan. Saya mau lebih jelas lagi tujuan hidup saya. Ya actionnya apa? Jadi actionnya catat langsung buat due date, deadline diri sendiri. Saya tadi juga kepikiran mau buat video tentang properti, cara jual sales properti, karena itu bisa jadiin seminar juga tuh ya nanti ya. Saya catat langsung di Asana saya pakai Asana. Due date ke saya, kasih due date-nya ya. Bisa terjadi mundur nggak? Bisa aja, tapi paling nggak itu mundur tipe 3 kali kan kita berasa juga ya, aduh iya ini udah mundur sampai berapa kali nih saya mundurin nih gitu ya, contoh. Atau Anda mau pakai apa, Trello atau Microsoft To Do atau apapun, dicatat introspection-nya, actions, lalu ditulis tanggalnya. Nah, action ini adalah yang mendukung untuk ke goal dan tujuan kita. Kalau goal saya misalnya ingin kurus gitu, ingin turun berat badan ya, oke, berapa, 10 kilo gitu, atau berapa gitu ya, atau ingin nambah berat badan 10 kilo, ototnya makin kencang gitu ya. Nah, berarti untuk melakukan itu harus dipecah ke apa kali apa. Kalau omset, berarti kan omset sama dengan apa kali apa, terus aja dihitung. Nah, apa itu, yang saya contoh jumlah customer dikali jumlah pembelian ya kan. Jumlah customer apa sama dengan apa kali apa gitu kan. Jumlah pembelian sama dengan apa kali apa. Saya kurus misalnya 10 kilo mau dalam 3 bulan, berarti sebulan mesti 3 kilo rata-rata kan gitu. 3 kilo pecah lagi, caranya lakukan ini, lalu kita ukur yang kita mau, yang kita targetkan. Misalnya tadi, oke, sebulan 3,3 kilo turun. Oke, cara melakukan itu gimana? Makanya belajar kan gitu ya. Cara naikkan omset, cara kurangin waktu di bisnis supaya bisa automation, cara
mau apa lagi lah, serah deh pokoknya ya. Tulis introspection Anda, bukan resolution, lalu dipecah ke sub multiplier, saya bilang ya, sama. Jadi apa tuh? Oke, misalnya terus kita running, kita sehari running jalan misalnya ya, jalan berapa? Setengah jam. Berkurang 0,3 misalnya gitu ya. 0,3 kilo misalnya nih, misalnya. Atau tanya mesti PT-nya. Kalau berarti kan 3 hari berkurang 1 kilo, betul nggak? Nah, berarti untuk mencapai goal kita yang tadi berkurang 3,3 sebulan, itu harus berapa lama gitu ya. Kalau kehitungan kayak tadi cepet tuh, berapa tuh ya, 3 hari kelar, 9 hari gitu ya misalnya. Tapi kan nggak sesimpel itu, misalnya 0,1 ya berarti mesti lebih panjang lagi dan sebagainya. Nah, lalu actions kita ukur, kita sesuaikan dengan sub goalnya, sub goal yang sebulan, yang seminggu, yang sehari gitu kan ya. Sama dengan omset, sama dengan apapun yang kita mau tuju. Saya dulu salah tuh doanya, saya berkali-kali tulis goal saya nggak kecapai-capai, udah lewat 2 kali. Ternyata saya cuma tulis goalnya doang. Jadi resolution udah 2 tahun nih saya, dari 2019 tercapai. Waktu saya ganti, saya pecah menjadi sub goalnya ya, sub project lah ya. Lalu begitu ada progress dikit, saya punya buku, saya stabilo gitu ya, saya ada progress dikit, langsung saya thank you sama Tuhan, thank you buat semua, declare, weh, dari target 10 udah tercapai 1 gitu ya. Masih jauh kan, nggak apa-apa, declare aja, di grateful. Nah, itu the principle of gratefulness. Jadi ketika ada progress kecil, kayak kita punya project lah ya, punya project apa, project apapun, project pemerintah misalnya 1 miliar, terus kita bisa claim progress kan, DP dulu gitu kan. Itu DP penting loh. Jadi kita mau capai misalnya omset 1 miliar, DP dulu. Maksudnya thank you dulu sama Tuhan, ya, berikan charity dan sebagainya, memberi dulu tuh, belum juga terima, iya gitu, DP dulu gitu, kasih apa ya, an act of gratefulness, confirm gratefulness malah kalau saya bilang. Artinya udah percaya banget bakal dapat DP-nya dulu gitu ya. Sama kayak project tadi, DP dulu, terus gitu kita bisa claim progress ya. Begitu udah 40%, udah 50% claim. Maksudnya claim tuh thank you gitu ya. Klaim bahwa kalau nggak kita nggak akan pernah bersyukur kan gitu. Target 1M baru dapat 50%, ya baru 50% gitu kan, padahal sudah 50% harusnya ya kan. Oke, so itu dulu dari saya. Jadi kita lakukan introspection, bukan resolution. Kita tulis goal kita, kalau perlu ada bukunya ya, lalu kita tulis sub-subnya sampai itu terjadi, lalu doakan, semua ditulis. Hanya 3% orang di dunia ini yang menulis goalnya, dan 3% orang itu yang menguasai dunia, 98% kekayaan di dunia. So start writing your introspection. Happy New Year.